It is indeed a great honor for me to stand in this August General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. The words of the United Nations Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents, including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican Revolution, the Chinese Revolution, and Indonesia's own struggle and journey to freedom. It also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations in 1948. All men are created equal was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. And yet, in our own era of scientific and technological triumphs, an era capable of ending hunger, poverty, and environmental ruin, we also continue to face today grave dangers, challenges, and uncertainties. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future. My country knows this pain. For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do in our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease, and poverty. The United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance. Decisions made here based on human solidarity by the Security Council and this Assembly gave Indonesia independence, international legitimacy, opened doors, and supported our early development through the efforts of the United Nations Children Fund, the United Nations Food and Agriculture Organization, the FAO, the World Health Organization, and many, many other United Nations institutions. And because of that, Indonesia today stands on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity. Madam President, Excellencies, our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency. In the face of these challenges, we must not give up. As the United Nations Secretary General said, we cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams. The United Nations was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice, and freedom for all. We remain committed to internationalism, to multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution. Today, Indonesia is nearer than ever before to
to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Madam President, Excellencies, I propose to this Assembly a message of hope and optimism, grounded in action and execution. Today, we heard the speech of Madam President, the President of the United Nations General Assembly. Yes, it is true what she said. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but we know the world needs a strong United Nations. The world's population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad wherever we can. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world.
As the world's largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year. Can you imagine in 10 years? Can you imagine in 20 years? For this, we are forced to build a giant seawall, 480 kilometers in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. We have to start now. Therefore, we choose to confront climate change not by slogans, but by immediate steps. We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations. We aim to achieve net zero emission by 2060, and we are very confident we can achieve net zero emission much earlier. We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded forest, to reduce forest degradation, to empower local communities with quality green jobs for the future. Indonesia is shifting decisively from fossil fuel-based development towards renewable-based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear: to lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hub for solutions to food, energy, and water security. Madam President, Excellencies, we live in a time when hatred and violence can seem to be the loudest voices. But beneath this loud noise lies a quieter truth, that every person longs to be safe, to be respected, to be loved, and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership not from textbook, but from our choices. Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and women? Millions are facing danger at this very moment. As we sit here, they are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge? Madam President, we must act now. Many speakers said that. We must stand for a multilateral order where peace, prosperity, and progress are not the privilege of a few, but the right of all. With a strong United Nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice that they deserve. Let us continue humanity's great journey of ideals, the selfless aspirations that created the United Nations. Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilizations of the West, of the East, of the North, of the South, leaders
of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world, I am convinced they will rise to their role demanded by history. We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, humility, overcome hate, overcome suspicion. Madam President, distinguished delegates, we are greatly heartened by the events of the last few days, where significant leading countries of the world have chosen to side with history, to choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. We may be weak individually, but the sense of oppression, the sense of injustice has proven in the history of mankind that this sense of injustice, this sense of oppression will unite into a strong force that will overcome this oppression, that will overcome this injustice. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is indeed. Wow. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jawab dulu ya. Dijawab dulu bener. Jangan mentang-mentang Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Prabowo wabarakatuh, lagi di Presiden. New York terus kita nggak jawab gitu loh. Iya kan? Tapi ngeri sih. Menggebu-gebu berapi-api ya. Saya mencatat sih ya, tapi Ya. dua poin yang mungkin bisa saya sampaikan. Ayah juga mungkin ada catatan juga. Pak Prabowo menyinggung soal pentingnya persatuan umat manusia Betul. sedunia yang saat ini berkumpul di arena Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu juga Pak Prabowo juga menekankan artinya hidup dalam ketidakadilan dan Indonesia yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini sudah banyak pengalaman terkait Mengalami dengan itu, ini. betul. Dan juga dengan gaya tangannya menunjuk, bahkan juga sempat itu gebrakan meja atau apa tuh? Karena nggak ada kopi di meja. Nggak ada kopi hambalang soalnya ya. Dan juga bagaimana itu kan kalau kita lihat dari sebelumnya pidato Trump, kemudian ke pidato Pak Prabowo kan, itu Ya, kan urutan Trump nomor kedua, dua, urutan ketiga. ya. Kelihatan ya bagaimana kemudian perbedaan
narasi yang dibangun oleh Presiden Prabowo. Ini gitu kita kan. mungkin kalau kita ilmu kita kan cocokologi ya. Kalau narasumber kita kan beda. Cocokologi kita ke urutan 2 ke 3 sepertinya Pak Prabowo itu sudah menangkap apa yang disampaikan oleh Presiden Trump yang kemudian di counternya dalam langsung pidatonya dia serangan itu. gitu Itu kan. cocokologi, tapi kalau narasumber lain soalnya. Langsung lah, kalau gitu kita hadirkan Pak Karya nih kan, kalau kita kan omong-omong aja ini kan ya. Sudah hadir bersama dengan kami ada Mas Agung Nurwijoyo nih, pengamat hubungan internasional dari UI. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Agung. Ini hadir pula nih Mas Ahmad Khairul Umam. Long time no see. Pagi, Mbak Maria, pagi Mas Selamat Arief. datang, Welcome back. Mas. Welcome back. Direktur Thank you. Program Magister HI Universitas Paramadina. Selamat datang kembali, Mas Umam. Terima kasih, Mbak ya. Kita coba akan bahas ya bagaimana kemudian pidato menggelegar dari Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum PBB. Tapi saat lagi, usai jeda kami kembali untuk Anda. Siapa gue ya? Ini udah mulai on air, Vi. Yuk, coba kita. Opini aja sih. Nah, coba kalau ini kan kalau kita mau nomor langsung aja lah, ini ya kan sudah ada para pengamat kita. Mas Umam, Ya, terima baik. kasih sudah hadir kembali dan kami ingin melihat gitu ya pandangan Anda Mas Umam secara politik luar negeri begitu ya, dalam beberapa negara, total kan ada ratusan negara yang kemudian juga sudah memberikan Solusi untuk statementnya, Palestina, ya. solusi untuk Palestina dalam hal kemerdekaan, dan juga melihat pidato dari Trump yang kemudian juga langsung dikonter oleh Presiden Prabowo. Seperti apa, Mas? Bentar dulu, benar nggak dikonter oleh Pak Prabowo itu dalam Kan ada beberapa pernyataan itu ya. Ya, kalau dari sisi timeline, memang cukup menarik posisi dari Presiden Prabowo memberikan statement pasca Presiden Trump yang mengambil waktu 3 kali lipat, 45 menit hampir 1 jam. Tetapi apakah kemudian itu betul-betul kemudian ada penyesuaian mungkin dari tim dari Kementerian Luar Negeri untuk memperkaya ya, terutama penebalan-penebalan di materi dalam waktu pidato. rentang waktu yang singkat tuh kan? Bisa jadi, karena bagaimanapun juga respon itu kemudian bisa disampaikan, terutama terkait dengan positioning PBB sebagai rumah multilateralisme Iya. yang memang dipertanyakan Trump secara terbuka, dibully secara terbuka, Iya, bahkan tetapi serangan kemudian agresif. disanjung luar biasa oleh Presiden Prabowo. Tetapi di dalam konteks ini memang ini menjadi sebuah momentum yang sangat bersejarah, karena bagaimanapun juga situasinya berubah sangat cepat. Kalau misal kita kembali setback di 7 Oktober 2023, itu menjadi momentum yang sangat efektif ya bagi Israel untuk mengkonsolidasikan basis kekuatan dukungan internasional. Itu kan waktu juga berkali-kali disampaikan Trump. Berkali-kali. Tetapi seiring dengan hadirnya Trump yang melakukan langkah-langkah yang kontroversial, termasuk juga terhadap aliansi terdekat, traditional alliance mereka, maka terjadi pergeseran yang sangat signifikan. Kalau misal kita hitung, hampir semua kekuatan-kekuatan yang sangat dekat dengan Amerika berbalik 180 derajat. Eropa secara general, Ya. kemudian Kanada, Iya. tetangganya, Australia Iya. sebagai yang selama ini dianggap sebagai Australia, the Inggris. beauty sheriff Inggris. of the United States in Persemakmuran the itu ya. Pacific region, Jepang, dan juga negara-negara, terutama Inggris. Karena Inggris adalah aktor Awal paling ya. fundamental Terutama yang Inggris, meletakkan yes. garis itu sejak Perang Dunia ke-1. Nah, maka situasi ini menjadi sangat berubah. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana memanfaatkan momentum itu untuk kemudian betul-betul mampu menghadirkan two-state solution. Meskipun nanti perdebatannya sangat panjang pasca itu. Apalagi di kita ya, di tanah air ya. Di tanah air. Tetapi sebagai langkah awal, ini menjadi hal yang sangat penting. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di pidato pertama, pidato kedua kemarin, dia menggunakan logika, kalau misal dalam bahasanya Mbak Aya itu mafhum mukhalafah. Jadi logika terbalik. Jadi tidak secara straight to the point dengan cara pandang politik luar negeri bebas aktif, bebas dalam konteks tidak kemudian berdiri pada satu blok tertentu, memberikan dukungan secara terbuka, clear, straightforward kepada Palestina, tetapi menggunakan logika terbalik. Kalau Israel memberikan dukungan Iya. setara, Iya. memberikan proteksi dan juga mengakui kedaulatan atau sovereignty dari Kita akui. Palestina, maka kemudian Indonesia akan mengakui Israel. Bahkan menjamin keamanan Menjamin Israel. keamanan. Tuh. Bagi sebagian pihak itu berpotensi disalahpahami. Iya. Tetapi dalam konteks two-state solution, itu adalah prinsip dasar yang harus dijalankan sebagai bagian dari konsekuensi yang berimbang. Iya. Nah, maka yang bisa dilakukan ke depan, saya juga apresiasi satu poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, mencoba untuk melangkah lebih jauh, terutama terkait dengan post-conflict governance, post-war governance. Ketika bicara rencana misalnya ya, atau kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian 20.000 gitu. 20.000 angka yang cukup signifikan, Ya. setidaknya kemudian bisa menjaga basis kekuatan koalisi yang
ini lebih dari 2/3 masyarakat dunia menunjukkan dukungan kepada eksistensi Palestina di situ. Nah, yang bisa dilakukan betul-betul mengawal ini di dalam proses, terutama bukan hanya UNGA, karena UNGA itu sifatnya politically strong tetapi tidak legally binding. Nanti ketika kemudian dibawa ke UNSC, United Nations Security Council, dinamikanya bisa berubah. Kalau kita cermati per saat ini, yang dari 5 pemegang veto itu mulai dari Inggris, Prancis, Rusia, China, semuanya menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Tetapi Amerika dengan kepemimpinan Trump yang seringkali kemudian kita lihat sebagai pemimpin ya semacam erratic leader, unpredictable. Sikapnya itu betul-betul ada sisi-sisi narsistik juga. Nah, itu yang kemudian menjadi titik krusial yang harus diantisipasi. Nah, maka saya mencermati ada satu statement yang cukup unik itu dari Presiden Brazil, Lula da Silva, ketika dia menggarisbawahi ada satu simbol yang salah satunya barangkali juga bisa didekati, yaitu kekuatan tertinggi Katolik Roma, Vatikan. Karena bagaimanapun juga Paus saat ini, Paus Leo ke-14 itu berasal dari Amerika Serikat, dari Illinois. Kalau misal kemudian jaringan kekuatan Vatikan, yang kita tahu juga Trump sendiri adalah seorang Katolik yang taat, maka kemudian bisa melakukan proses diplomasi secara personal, melakukan meyakinkan lingkar dekat dari Presiden Trump. Kita berharap ada miracle di sana. Karena kalau misal kemudian tidak dilakukan multi-track diplomasi, kita agak khawatir. Berbagai resolusi PBB itu berkali-kali mentok dan kemudian tidak berjalan di lapangan. Dan itu sudah terjadi berkali-kali. Itu yang saya mau geser ke Mas Agung, Mas. Bayangan publik di tanah air mungkin sama seperti saya. Loh, kok main langsung aja sama seperti saya ya gitu kan. Saya berpikir gini, hasil apa dari PBB ini? Kalau ternyata mayoritas negara yang berkumpul di PBB ini kan menginginkan kedaulatan terhadap negara Palestina, seperti itu. Nah, kan juga sudah ada kisi-kisi yang harus dilakukan dalam jangka waktu dekat. Misalnya penegasan wilayah, lalu pengiriman pasukan untuk transformasi negara, kan seperti itu. Akankah seperti ini ending dari PBB yang berlangsung 2 hari ini gitu? Tentu itu harapan yang terlalu terburu-buru ya kalau kita menganggap bahwa endingnya akan seperti itu. Tapi poinnya adalah memang bahwa hasil yang kemudian dicapai nanti pada sidang umum PBB ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang memang secara jelas kekuatan politiknya kuat. Itu satu. Tapi konsepnya kan rekomendasi gitu. Betul, rekomendasi. Nah, yang kedua, ini menunjukkan juga posisi negara ada di mana. Negara ada di mana sih posisinya hari ini? Indonesia ada di mana? Amerika ada di mana? Dan segala macamnya. Termasuk juga kan sebelumnya diawali dengan kalau kemudian tadi kita lihat resolusi-resolusi yang kemudian disepakati dan segala macam tersebut. Itu sebelumnya adalah sebelumnya ada deklarasi New York misalkan. Deklarasi New York itu kan kita nggak bisa melihat itu dilihat dalam satu bentuk paket utuh, Mas. Gitu ya. Paket utuh dalam konteks misalkan batas dan segala macamnya, penolakan terhadap perluasan pemukiman Israel. Artinya itu sesuatu hal yang ini dorongan dunia, ya. Itu sudah terlihat sebenarnya. Dengan kemudian fenomena ada sekitar 76% ya dari keseluruhan anggota PBB yang sudah mengakui kedaulatan Palestina. Bersikap ya. Betul. Nah, problem besarnya adalah what next after recognition. Nah, yang kemudian harus dipikirkan dalam konteks hubungan internasional, mengkonversi pengakuan itu dalam bentuk power. Siapa yang melakukan? Negara yang kemudian punya sikap tersebut. Oke, tapi bisa 70 sekian persen itu? Saya pikir ruangnya ada. Contoh, saya mengambil contoh. Misalkan Inggris sudah mengakui Palestina, oke ya. Nah, kemudian akhirnya secara politik bagus, ya kan? Poin-poin yang kemudian yang diinginkan oleh Inggris jelas, ya kan? Bahkan Inggris 1 bulan yang lalu sebenarnya ada MOU dengan Palestine Authority, menyepakati batas 1967, menolak perluasan pemukiman, ibu kota Yerusalem Timur dan segala macamnya. Artinya Inggris sudah menyepakati itu semua? Betul, secara politik posisinya seperti ini, batas-batasnya seperti ini. Cuma problemnya adalah pengakuan itu kan kemudian tidak serta-merta menghentikan genosida, ethnic cleansing yang dilakukan oleh Israel. Secara politik Nah, berarti harus ada tekanan yang jauh lebih kuat. Contoh, yang kemudian sampai sekarang masih terbatas dilakukan oleh Inggris adalah, misalkan dalam konteks Inggris itu pemasok lisensi militer, kerjasama militer dengan Israel. Total ada 250 lisensi militer yang diberikan Inggris terhadap Israel. Dalam beberapa waktu terakhir, Inggris sudah memotong 30 saja. Tapi 220-nya masih sisa masih jalan, masih jalan. Artinya kan
pengakuan itu buat Israel mungkin sekedar gigitan nyamuk gitu ya, belum berasa apa-apa. Meskipun kalau misalnya dihapus total kan nggak mungkin juga kan berdampak kepada ekonomi Inggris juga. Betul, kan pastinya, betul. kan? Nah, perubahan-perubahan yang dilakukan dan kemudian misalkan dalam konteks lain, Eropa itu ternyata kalau kemudian saya hitung ada sekitar 28-33% kerjasama Israel itu paling besar terhadap Uni Eropa. Wow. Yang kedua baru Amerika Serikat, yang ketiga baru kepada Cina. Ya, itu paling besar Uni Eropa. Berarti kan ada Uni Eropa sekarang kemudian merubah sikapnya negara-negara Eropa. Saya pikir alasannya banyak ya. Ada perihal normative power, perihal masalah memang mereka sudah muak dengan kemudian apa yang dilakukan Genosida. Israel, ya kan nilai berarti kan. Yang kedua mungkin saya melihat bahwa ada dorongan publik domestik juga yang begitu masif, demo-demo dan segala macam. Bahkan kalau Di internal negara masing-masing. betul, bahkan kalau lihat beberapa survei-survei itu kan luar biasa. Data-datanya YouGov itu menunjukkan misalkan di Inggris saja dalam konteks pengakuan terhadap Palestina, 44% publik Inggris setuju terhadap pengakuan terhadap Palestina. Hanya 18% yang menolak. Terus kemudian ada data lain YouGov menunjukkan di Denmark dan di Italia hanya 6-12% yang menyatakan bahwa serangan Israel terhadap Gaza itu legitimate. Artinya sisanya minor. beda gitu Ya, kan. artinya yang mayoritasnya tentu Betul. Nah, fenomena-fenomena ini kemudian mau terlihat. Dan yang ketiga sebenarnya juga kan alasan ini bagaimanapun kan perang itu event utamanya memang di Gaza. Event utamanya. Tapi venue-nya tuh banyak. Ya, efek dari perang ini kan ke Iran versus Israel. Qatar juga. Yang kemudian kalau Iran versus Israel nanti efeknya ke Selat Hormuz. Bicara tentang Houthi, kemudian dia bicara Laut Merah yang itu mempengaruhi 12% jalur multiplayer efek ya. Betul. Jadi eventnya tuh banyak. Artinya kan Eropa juga kemudian ketar-ketir juga nih. Gitu, urus-urusan global supply chain dan segala macam. Ya seperti halnya kita Rusia Ukraine lah. Perangnya di Rusia Ukraine tapi semua karena ini mengganggu gandum, misalkan contoh dan minyak dan segala macam. Kena juga gitu. Energi kena juga semuanya. Artinya multiplier efeknya ada gitu loh. Jadi ini kemudian fenomena yang saya rasa perubahan itu ada dan kemudian ini akhirnya akan mendorong ya harusnya sikap yang jauh lebih konkret terkonversi dalam power tertentu dan itu yang kemudian yang bisa mendorong Israel untuk kemudian berubah sikap. Nah, tapi juga menjadi satu hal penting sebenarnya ketika bicara masalah PBB, mekanisme-mekanisme itu mereka punya semuanya. Mekanisme untuk penghentian perang, pencegahan perang dan segala macam, ya kan, dari peacekeeping operation dan segala macam, peacemaking, peace building dan segala macam. Skema itu ada. Bahkan kalau kemudian kita bilang bahwa misalkan ada yang namanya R2P, Responsibility to Protect. Tapi mekanisme itu memang harus mendapatkan afirmasi di Dewan Keamanan PBB. Lagi-lagi veto lagi. Kalau di veto lagi? Nah, makanya problemnya adalah ketika memang yang anomali ya. Ketika kita membandingkan antara pidatonya Trump dengan pidatonya Pak Prabowo. Tadi malam. Trump itu entry point-nya adalah dalam keyakinan bahwa dia tidak percaya dengan PBB. Ya kan, makanya kan ada kalau Anda tidak percaya PBB, ya Anda nggak usah veto nanti. Sampai kemudian ada pertanyaan kan, Trump memberikan pertanyaan gini, what's the purpose of UN? Gitu kan. Nah, padahal itu di rumahnya UN sendiri. Itu dia kan ibaratnya bertamu tapi berikan serangan agresif terhadap pemilik rumah gitu. Nah, berbeda dengan kemudian gayanya Pak Prabowo. Pak Prabowo entry point-nya adalah saya percaya dengan multilateralisme. Saya percaya dengan PBB. I believe with UN. Meskipun tidak ada poin bicara masalah reformasi Dewan Keamanan PBB-nya ya. Tapi itu mungkin nanti persoalan berikutnya. Karena memang prinsipnya Pak Prabowo kan memang sangat masih walaupun tidak diutarakan secara gamblang, tapi semangatnya adalah 1,000 friend to few, one enemy to many, gitu kan. Makanya kan semua kan gayanya beda. Ya kan kalau Trump itu semua akan ditembak kan, menyerang Cina, menyerang negara-negara yang lain. Trump menggunakan politik pukul, Prabowo menggunakan politik rangkul. Betul, berarti Prabowo sedang mendefinisikan bebas aktif versi Prabowo. Seperti itu. Kalau misalnya Pak Donald Trump ya Pak Donald Trump, cenderung mungkin menegatifkan fungsi PBB, ya angkat kaki aja PBB dari New York gitu ya. Mungkin kita cari tempat yang lain kalau itu dia. Butuh lagi. Kalau kemudian nanti endingnya tetap akan ada hak veto dikeluarkan oleh Amerika, ada nggak sih kemudian sistem di PBB yang kemudian bisa memberikan action yang lebih kuat dengan mengumpulkan segala power dari sejumlah negara yang kemudian sudah memberikan kedaulatan terhadap Palestina, ratusan kan jumlahnya. Dijawab nanti ya Mas. Saat lagi kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita masih membahas apa kira-kira kemudian yang bisa dihasilkan dari sidang Majelis Umum PBB kali ini, dengan kemudian kita lihat kan memang kan posisi dari sejumlah negara kan memang sudah berubah ya Mas dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya memang resolusi PBB kemudian
diabaikan begitu saja oleh Israel, tapi saat ini kan ada kekuatan ya dari beberapa negara tersebut gitu. Kita juga ingin lihat bagaimana respon dari warga negara Indonesia yang berada di Amerika gitu Di kan, New York, Vi, Amerika di New York Serikat. Amerika Serikat terkait dengan pidato Presiden Prabowo. Sudah tersambung bersama kami ada Mas Haris Fauzan. Selamat pagi Mas Haris. Mas Haris, Waktu selamat pagi. Indonesia. Waktu Indonesia ya. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu New York. Oke, Mas Haris, pertanyaan pertama. Berapa nilai yang bisa Anda berikan dari pidato Presiden Prabowo Subianto yang durasinya luar biasa 19,11 detik. 19 menit 11 detik. Kalau saya bisa kasih nilai mungkin 9,9 karena kesempurnaan hanya milik Wih. Allah, ya kan? Karena kesempurnaan Tapi hanya ini milik Tuhan, menarik. ya, hanya milik Allah ya. Gitu. Ya, poin-poin menarik yang kemudian Anda lihat dari pidato Presiden yang menggebu-gebu itu apa Mas Haris? Ya ini menarik sekali sih. Pertama kita juga harus lihat fakta bahwa Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto merupakan presiden pertama setelah lebih dari 10 tahun Presiden Republik Indonesia tidak mengadres langsung ya ke sidang umum PBB ya. Jadi terakhir kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah, itu tahun 2014. Tahun 2014 ya Pak SBY waktu itu datang. Nah kali Pak ini SBY. Pak Prabowo kembali, ya Pak SBY kali ini Pak Prabowo kembali kayak datang langsung mengadres kepada seluruh pemimpin negara-negara di dunia. Dan kalau kita lihat nih, biasanya kalau saya alumni komunikasi kebetulan, biasanya kalau kita menilai sebuah pidato ada 3 komponen penting yang kita nilai kan. Yang pertama itu adalah konten atau matter, yang kedua manner, yang ketiga method. Untuk matter, tadi para pakar udah bahas habis-habisan, bukan ranah saya lagi kali ya untuk ngebahas mengenai isi dan impact daripada isi pidato itu sendiri, biar pakarnya aja. Tapi saya akan ngebahas sedikit mengenai manner, pembawaan. Ya, pembawaan, cara penyampaian Pak Prabowo dalam menyampaikannya. Ada, kalau kita ngelihat tadi udah dibahas juga bahwa lumayan emosional. Jadi pidato yang bagus itu sebenarnya nggak hanya pidato yang terstruktur, rasional, tapi juga penuh emosi. Karena kita bisa melihat bahwa orang yang menyampaikan pidato itu bersungguh-sungguh, dia serius. Dia menaruh tidak hanya logika, tapi juga emosi ke dalam pidato ini. Dan saya ngelihat jelas. Saya sebagai diaspora dari Indonesia, yang saat ini sedang reside di New York City, ngerasa bangga ya punya Bapak Presiden seperti Pak Prabowo yang menyampaikan pidatonya dengan menggebu-gebu dan juga tidak mengabaikan dari kontennya yang mana tadi udah disampaikan. Banyak sekali isinya yang luar biasa bagus dan perlu dikritisi juga, tapi sekali lagi bukan ranah saya mungkin. Kita juga melihat bahwa dari facial expression, ya. Kalau misalnya tadi Anda sudah menyinggung sedikit soal Prabowo Subianto, presiden kita. Nah, persis kan setelah sebelum Prabowo ini kan Presiden Trump juga menyampaikan dengan durasi yang panjang. Boleh dong juga Anda menilai lah ya Nah sebagai itu dia, secara emosi dan ekspresi gitu kan. Well, kita semua tahu ya, Trump just being Trump ya. Kayak Trump dimanapun akan tetap jadi Trump. Dia nggak peduli lagi ada di mana kan. Jadi, dan ini menarik yang tadi juga sudah sedikit dibahas ya. Jadi seolah-olah ini kayak kita lagi ada di kompetisi debat setelah speaker A dari kubu afirmatif datang speaker B dari kubu negatif atau oposisi. Jadi dialektika yang terjadi di sidang umum PBB kali ini sangat menarik buat saya. Trump yang menggebu-gebu, eksplisit, tanpa struktur, tapi juga bisa dipahami poinnya. Itu yang menjadi ciri khas Trump. Jadi dia tidak peduli bagaimana mendeliver speech yang terstruktur, yang baik dan benar. Dia tidak peduli itu, tapi orang-orang akan pay attention ke dia 110%. Jadi emang dia memiliki harisma tersendiri, terlepas kita suka atau tidak suka terhadap Trump ya. Tapi dia memang seorang orator yang unik juga, ya. Beda dengan presiden-presiden sebelumnya dan somehow memorable. Terlepas dari kita ingat memori yang mana nih, yang lucunya atau yang bagusnya atau Mas Haris. Ya seperti itu. Yes. Ya, Mas Haris, kalau kemudian melihat respon dari warga Amerika Serikat sendiri sebenarnya seperti apa Mas terkait dengan statement yang diberikan oleh Trump ya? Kita tahu juga di Amerika kan juga banyak kemudian aksi-aksi yang dilakukan terkait dengan Palestina, Mas Haris. Ya. Oke, ya di kota New York sendiri semenjak tanggal 18 kemarin sudah mulai ramai ya demo-demo di kota-kota di Midtown, di sekitar Midtown, terutama terfokus di east side of Midtown.
dan umumnya mereka fokus pada ya genocide, isu-isu genocide Palestina, kemerdekaan Palestina, anti penjajahan terhadap Israel, seragam. Mungkin ada 1 atau 2 demo terkait dengan kebebasan di Iran gitu, kebebasan warga negara Iran untuk berekspresi, tapi itu tidak masif. Yang masif adalah mengenai Palestina dan juga Israel, dan ini bukan dari para imigran ya, sebagian besar malah justru dari warga lokal itu sendiri yang hadir. Kalau kita lihat multiras, banyak juga ras lokal ya, dalam arti putih, hitam, Asia, semua jadi satu. Agaknya kita semua di level grassroots sudah sepakat bahwa yang salah adalah A dan yang benar adalah B, jika kita tahu apa itu A dan B tentunya. Jadi kita semua sudah sepakat di situ. Satu-satunya yang masih belum bisa mendengarkan adalah tentunya pemerintahan. Kita sendiri di sini, Nah, itu pemerintahan dia, itu US kan itu berbeda sendiri. tuh ya Mas ya. Respon masyarakat gimana tuh? Ya, kalau respon masyarakat itu sangat mendukung Palestina tentunya ya, mendukung Palestina, menentang genocide, ya menentang genocide, mendukung Palestina, mendukung kemerdekaan. Ada juga seperti meresonate apa yang dibilang Pak Prabowo juga, yang two state solutions. Intinya adalah pertama prioritas hentikan genocidal Didengar juga actions ternyata Pak yang Prabowo di dilakukan sana oleh ya. Israel. Oke. Baik. Oke, Mas Haris, saya ke Mas Umam nih. Berarti masyarakat di Amerika juga mendengar juga loh pernyataannya Pak Prabowo Iya. begitu ya. Nih kalau bisa ya udah tukar aja mungkin untuk naturalisasi. Naturalisasi. Mas Umam, silakan Mas Umam. Ya, yang terpenting dari proses ini, memang UNGA kemudian barangkali tidak menghadirkan sebuah keputusan yang memang betul-betul mengikat. Nah, itu keinginan Tetapi kita yang semua, terpenting, gitu. ya, tetapi yang terpenting yang bisa dilakukan oleh masyarakat dunia dalam proses yang waktu dekat ini, pertama yaitu terkait dengan urgency ceasefire. Itu harus disepakati semuanya. Yang kedua, membuka akses bantuan kemanusiaan. Karena kalau misalnya kemudian akses itu ditutup, kita masih lihat ya, di hampir semua pemberitaan kelaparan di mana-mana, anak-anak dan sebagainya. Maka statement yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dengan, ini ada 2 pendekatan. Di satu sisi menggunakan pendekatan liberalisme dalam tradisi HI itu termasuk juga menggunakan sisi-sisi humanitarian. Nah, maka narasi tentang kemanusiaan itu menjadi sangat universal. Dan itu menegaskan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Israel ya memang betul-betul melanggar hukum humaniter internasional yang diatur di Konvensi Geneva. Dan di saat yang sama ada poin terakhir ketika semalam beliau menutup statementnya menggunakan pendekatan agak konstruktivis. Biasanya tidak dipakai logika itu, tetapi dipakai untuk wake up call kepada anak cucu Ibrahim agar bersatu dalam damai, dalam stabilitas keamanan yang sama. Islam, Yahudi, Christianity, dan lain sebagainya. Dimention kok sama Pak Prabowo. Dimention oleh Pak Prabowo. Dan itu sebuah wake up call yang sangat baik. Artinya menempatkan, memang ini bukan lagi soal antara Islam dan Yahudi. Tetapi di dalam konteks persatuan, humanity itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, yang kemudian bisa dilakukan memang tidak mudah. Kalau misal kemudian ini kan berhadapan lagi-lagi buffernya itu kan Amerika Serikat. Kalau misal kemudian memang itu harus kemudian dihadapkan pada kekuatan veto lagi-lagi veto di UNSC ya, Security Council, maka kita perlu meyakinkan supaya negara-negara yang lain yang lebih dari 2/3 tadi itu mampu menghadirkan alternatif langkah. Memang tidak mudah lagi-lagi. Karena memang UN ini sistemnya kan nggak ada Mas ya. Selain sistemnya ada, tetapi kan kemudian ada mekanisme veto, dan ini adalah legacy dari Perang Dunia Kedua yang kemudian menghadirkan pola multilateralisme yang tidak egaliter. Egaliter itu menjadi sebuah kewajiban. Harusnya itu semuanya sama, semuanya setara. Tetapi sistem ini sifatnya memang feodal. Pasca Perang Dunia Kedua itu ada kekuatan yang bisa memveto, ada kekuatan yang sifatnya ordinary. Nah, oleh karena itu, ini menjadi wake up call sekali lagi. Reformasi PBB penting dilakukan, meskipun juga tidak mudah. Dan Amerika bisa membuli dalam tanda kutip PBB, karena Amerika sendiri juga memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap hal teknis. Pendanaan PBB, praktis 22-28%. Itu yang mendanai adalah Amerika Serikat. Nah, maka sense of belonging dalam tanda kutip Amerika terhadap PBB, itu kemudian menjadi
kekuatan di atas angin. Pantes ya, Yang Trump kayak kemudian percaya diri Iya. banget ngomong. Sangat Dari percaya diri gesturnya aja sekali. di podium seperti Nyindirnya itu. itu sangat ya kan Mas percaya Agung. diri sekali. Mas Agung, ada nggak sih way out gitu ya kalau kemudian nanti Reformasi berujung itulah. dengan itu ya, berujung dengan hak veto, ada tidak sih reformasi PBB itu untuk mengembalikan kredibilitas lagi kan? Sebenarnya ide-ide perihal masalah reformasi PBB khusus Dewan Keamanan itu bukan ide yang baru juga sebenarnya Mbak Mas. Tapi sebenarnya bahkan kalau kemudian kita berkaca ke dalam konteks sejarah ya, dalam pidatonya Pak Soekarno bahkan tahun 60-61 itu kan, to build a world anew itu yang sangat menggelegar juga seperti hal Pak Prabowo yang kemudian lakukan. Itu juga sudah bicara tentang reformasi Dewan Keamanan PBB. Di tahun 60 ya udah Betul, karena memang kan digaungkan lah gitu. di era di mana kemudian ada pertarungan besar antara Amerika Serikat versus Soviet, lalu muncul kekuatan lain yang mendobrak kekuatan itu, kekuatan dunia ketiga dengan inisiator Indonesia, salah satunya bicara tentang KAA 1955, bicara tentang GNB, segala macam itu. Tapi kalau perpolitikan saat ini? Nah, dalam konteks itu sebenarnya akhirnya nanti kita akan melihat bahwa kita harus meyakini dunia ini tidak berada dalam ruang yang sifatnya vakum. Dan kita juga berkaca dari sejarah. Kita pernah ada isu terkait dengan apartheid Afrika Selatan. Apartheid Afrika Selatan itu bagaimana dunia internasional itu bersatu untuk memberikan sanksi, embargo, pemutusan hubungan diplomatik. Jadi langkah-langkah itu juga kemudian dilakukan. Artinya kan berkelindan. Oke, sekarang kita melihat bahwa ada permasalahan di PBB perihal semuanya mengalami kebuntuan. Pak Prabowo saya pikir juga meyakini bahwa ada kebuntuan di Dewan Keamanan PBB. Tapi dalam hati Pak Prabowo masih meyakini bahwa multilateralisme itu menjadi Itu yang disampaikan kan masih sesuatu hal yang Dan penting. itu juga kayaknya dimiliki juga oleh beberapa negara besar lagi ya. Betul, karena kemudian sangat logis ketika Pak Prabowo mengawali pidatonya dengan bahasa solidaritas. Yes. Gitu kan. Artinya ini semangat kita bersama loh, gitu loh, bahasa mudahnya seperti itu. Nah, dalam konteks tadi kenapa saya mengambil contohnya perihal masalah Afrika Selatan seperti itu. Nah, waktu itu memang Dewan Keamanan PBB bergerak, bedanya resolusi kemudian dihasilkan. Jadi mungkin kita memberikan dampak ekonomi itu Mas Betul, pada Israel. tapi di luar itu juga ada bentuk tekanan yang jauh lebih kuat. Sanksi, embargo, bahkan sampai kepada Asal negara-negaranya kan kompak kan. Itu dia, bersatu, mau. riak-riak itu sudah terlihat. Saya melihat ada global realignment dalam 2 tahun terakhir pasca perang di masa-masa perang Gaza. Di 1 tahun pertama tidak ada negara yang kemudian akhirnya stop normalisasi dengan Israel. Itu tahun-tahun pertama. Dan tahun kedua penambahan secara masif pengakuan terhadap Palestina. Persepsi masyarakat global juga berubah. Tidak hanya seperti setiap negara yang tadi kalau kemudian kita bicara fenomena di Amerika Serikat ya tadi Mas Haris cerita bagaimana fenomena di Amerika Serikat realize seperti itu. Di datanya juga menunjukkan hal yang serupa. Sentimen terhadap Israelnya justru naik gitu. Ya kan, unfavor terhadap Israel itu naik, sentimen simpati terhadap Palestinanya naik. Bahkan yang menarik di negara yang menganggap yang namanya Hamas itu sebagai kelompok teror, anak-anak mudanya di surveinya Brookings itu justru naik, simpati mereka terhadap kelompok Padahal Hamas. Israel dan Amerika tuh menggaungkan Hamas teroris. Betul, itu di rumahnya. Tapi lagi-lagi nggak dilihat Mas sama Trump. Betul, tapi kan ini fenomena yang kemudian muncul, Ya. kan? Saya menggunakan bahasa tadi ada global alignment yang kemudian muncul seperti itu. Nah, akhirnya ini yang kemudian bahkan sampai sekarang ada isu, bukan isu ya, tapi ada gerakan global, misalkan global sumut flotilla itu kan. Nah, jadi ada fenomena-fenomena yang akhirnya orang melihat bahwa, ketika ada kebuntuan di sana, kita harus mencari way out yang lain, gitu. Yang kemudian harus Bersatu didorong. untuk kemudian memberikan aksi dampak serius gitu ke Israel, salah satunya embargo ekonomi tadi ya. Betul. Oke, baik. Ini panjang memang kalau kita mau menganalisa ini begitu, tapi waktu juga lah yang menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di dialog mengenai pidato Presiden Prabowo Subianto di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mas Umam, terima kasih Mas Umam. Terima kasih Mas Kita Arief, nanti terima kasih Mbak ya. mengundang Anda dan juga Mas Agung, terima kasih juga. Terima kasih Mas Agung untuk waktu bersama Mas Haris kami ya. Fauzan, terima kasih ya Mas sudah berpartisipasi juga dalam komentarnya di forum Terima kami kasih Apa Kabar banyak Indonesia Pagi. Mas Haris waktunya. Oke. Sukses untuk Anda Mas.